Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Wiwi Indarwati dalam pembelajaran daring untuk Mapel PKWU kelas 12 SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan. Anak-anakku, untuk pagi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun sebuah rencana usaha atau business plan. Sebelum kalian menyusun bisnis plan, ada baiknya kalian mengetahui dulu apakah bisnis plan itu. Bisnis plan atau rencana usaha itu berasal dari dua kata, rencana, plan, planning, dan usaha, bisnis. Planning itu kegiatan merencanakan. Nah, merencanakan ini berarti kalian menentukan tujuan dari usaha kalian, kapan akan dilaksanakan, bagaimana, terus kemudian menentukan siapa yang akan mengerjakan, atau biasanya kalau rencana, planning itu biasanya berkaitan dengan 5W 1H. What, when, where, ya, kemudian who, ya, dan satu hanya how. Nah, rencana usaha diartikan sebagai proses penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan anggaran yang diperlukan dalam suatu usaha. Nah, jadi ketika kita akan melakukan suatu usaha, sebaiknya kita sudah jelas dulu arah tujuan kita, kemudian nanti strategi kita bagaimana, termasuk anggaran modalnya bagaimana. Nah, bagaimana kita menyusun sebuah rencana usaha yang baik itu diawali dulu dengan alasan kita menyusunnya rencana usaha itu untuk apa. Alasan menyusun suatu rencana usaha itu pertama kita gunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan. Sehingga nanti ketika kegiatan sudah berlangsung, untuk mengendalikannya kalian bisa melihat dengan rencana awal. Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum. Kemudian yang kedua, adanya rencana usaha itu kita tujuannya biasanya untuk mendapatkan pendanaan dari kreditur yang akan meminjami dana atau kreditur. Kalau misalnya bank, jadi untuk memulai suatu usaha kita akan membutuhkan modal yang banyak ya. Untuk sebuah perusahaan kecil itu biasanya untuk mengajukan pinjaman kita dengan menunjukkan rencana usaha kita atau mendapatkan bantuan. UMKM untuk usaha UKM, usaha kelompok menengah itu juga sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah harus menyusun dulu sebuah rencana usaha. Ya. Oke, kita lanjutkan. Alasan penyusunan yang ketiga yaitu untuk menarik investor atau penanam modal. Kemudian untuk menentukan kerjasama, kita akan bekerja sama dengan pihak mana. Misalnya yang akan kita susun adalah rencana usaha kuliner, satu makanan. Berarti kita akan menentukan kerjasama dengan orang ini misalnya, atau supplier bahan makanan ini begitu ya. Kemudian alasan yang terakhir adalah untuk mendapatkan kontrak. Yang kelima mendapatkan kontrak. Nah, di dalam alasan penyusunan ini tentunya kita akan menyusun untuk pendanaan dana. Berarti kita akan menyusun sebuah rencana usaha yang baik supaya bisa menarik dari kreditor maupun investor yang akan menanamkan modal. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari penyusunan rencana usaha atau business plan. Yang pertama adalah sebagai rencana aksi atau action plan. Kita akan melakukan tindakan apa dalam usaha kita. Nah, ini rencananya sudah tercantum semua di dalam business plan ini atau rencana usaha. Kemudian sebagai peta jalan atau roadmap. Artinya ketika kita di tengah-tengah kegiatan merasa galau atau jenuh, ini bagaimana ya usaha nggak maju-maju itu, supaya kita fokus, kita kembali lagi ke rencana semula, itu melihatnya di rencana usaha. Dan yang ketiga adalah sebagai alat penjalan, sales tools. Jadi
rencana usaha yang baik juga sekaligus bisa memperkenalkan visi misi kita, makanan yang akan kita jual atau produk yang akan kita produksi begitu. Makanya ini sebagai alat penarik untuk alat bantu penjualan atau sales tools. Tahapan dalam menyusun rencana usaha. Kalau dibagi menjadi tahapan itu ada 2 tahap nanti. Tahap pertama dan tahap kedua. Yang tahap pertama adalah riset pasar. Wah, ini maaf, ini ada hanya double ini ya. Kemudian yang kedua adalah pelajari kebiasaan pelanggan. Dari riset pasar itu pertama kalian sebelum menyusun rencana usaha kan kalian sudah mencari ide dulu ya. Oh, saya akan membuat usaha apa ini? Makanan. Oh, saya misalnya membuat modifikasi makanan khas daerah, katakanlah cilok atau cireng misalnya begitu ya. Nah, analisa dulu pasar, target pasarnya siapa, kemudian konsumen banyak yang minat atau enggak, kira-kira laku atau enggak di sini. Kemudian juga dipahami juga banyak saingan atau tidak ya. Yang kedua adalah pelajari kebiasaan pelanggan tadi. Nah, misalnya kita akan memodifikasi makanan daerah dari daerah lain, kebiasaan pelanggan di daerah kita sudah cocok enggak dengan rasa itu atau dengan makanan itu? Apakah kita perlu dengan pengenalan? Nah, ini pengalaman saya. Dulu saya itu pernah memproduksi pizza. Ya, bisa kalian tahu ya. Ya. Nah, pizza itu kan sebetulnya makanan khas dari luar negeri. Ya. Nah, pada awal pertama di daerah saya sekitar tahun berapa itu saya lupa, itu saya sudah memperkenalkan pizza itu. Pertama produksi untuk memperkenalkan ke masyarakat itu sangat sulit ya. Kemudian saya dibantu oleh satu orang yang saya minta untuk memperkenalkan. Dia masuk ke kantor-kantor memberikan tester untuk dicicipi, kemudian membawa pizza yang akan dijual. Sampai pernah ada seorang yang mencicipi ya, atau akan calon konsumen itu pertama kali dia mencicipi pizza itu sampai wah, rasanya aneh ya, bahkan sampai yang ada yang muntah itu ya. Ini jadi begitu sulitnya kita memperkenalkan makanan yang asing di daerah itu. Makanya perlu dulu kegiatan mempelajari kebiasaan pelanggan. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan, membuat profil perusahaan. Ini makanya nanti di rencana usaha ada. Dan tentukan kategori perencanaan, analisis SWOT itu strength, kekuatannya, weakness, kelemahannya, opportunity, peluangnya, kemudian threat itu ya misalnya. Atau PES di sini itu berarti analisa mengenai keadaan politik, ekonomi, sosiologi itu misalnya seperti itu ya. Nah, ini komponen perencanaan usaha. Selanjutnya, komponen perencanaan usaha yang pertama adalah, jadi apa yang perlu ada di dalam perencanaan usaha? Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif itu ya maksudnya tentang ringkasan atau gambaran tentang perusahaan kita, atau kita misalnya katakanlah bisnis kita lah ya, misalnya memperkenalkan kita dari toko apa, atau nama perusahaan kita apa, jenis usahanya apa, visi misinya apa, itu termasuk ringkasan eksekutif, alamatnya di mana gitu ya. Kemudian yang kedua ini sudah nama, alamat, jenis usaha, visi misi begitu. Yang kedua adalah background perusahaan. Kalau kita baru mulai, background kita kok berusaha di bidang kuliner, itu kita apa? Kenapa kita itu sudah biasa melakukan kerjasama dengan misalnya perusahaan catering, misalnya itu bisa daftar kolega yang pernah kerjasama dengan kita, itu perlu di sini untuk menambahkan keyakinan bagi yang akan meminjamkan dana kepada kita. Kalau kita perusahaan awal belum pernah punya kolega, cantumkan saja kalimat yang meyakinkan, misalnya walaupun ini perusahaan baru, kami yakin karena akan maju karena kami mempunyai pengalaman ini gitu, atau kami mempunyai keahlian di bidang ini gitu.
ya. Yang ketiga adalah analisa produksi. Nah, analisa produksi ini berarti nanti untuk bisnis kuliner itu dimulai dari merinci peralatan yang dibutuhkan, bahannya, prosesnya itu harus jelas ya. Dan analisa pasar dan pemasaran. Analisa pasar yang saya katakan tadi ya, dengan menganalisis SWOT itu yang sudah ada di contoh kalian tuh ya, strength itu kekuatannya, weakness-nya itu kelemahan dari itu dianalisa. Di pasar ini kelemahannya misalnya harganya harus lebih murah misalnya begitu. Kemudian opportunity ya, peluangnya dan trade-nya ya. Silahkan lihat di contoh yang sudah saya share di WA itu, di situ ada. Dan target pasar kita juga harus dijelaskan itu. Target pasar kita memasarkan ke untuk kelompok mana? Apakah pelajar, apakah kelompok umum? Nah, itu ya, target pasar. Dengan kisaran misalnya kelompok ekonomi menengah ke bawah atau semua bisa misalnya seperti itu. Yang ketiga, kelima adalah analisa SDM. Analisa SDM di sini berarti berisi tentang profil atau skill keahlian tenaga kerja atau orang yang akan melakukan usaha ini yang kita butuhkan, atau yang katakanlah karyawannya berapa yang dibutuhkan, atau kita sudah umpamakan kita sudah melakukan usaha, karyawannya berapa, yang menjadi direkturnya siapa, keahliannya karena kita menyusun di bidang makanan misalnya chefnya siapa begitu. Di analisa SDM, penempatan tenaga kerja dan skill atau kemampuan yang dibutuhkan. Yang keenam adalah analisa keuangan. Nah, analisa keuangan ini yang penting karena ini berisi rincian modal yang kita butuhkan. Untuk menjalankan usaha ini kita butuh modal berapa. Nah, dalam perincian modal itu harus kalian buat secara rinci. Untuk membeli bahan-bahan harganya ini, kemudian perlu alat-alat harganya sekian, begitu, sehingga nanti dijumlah semua dibutuhkan modal sekian, kemudian hasil produksinya kira-kira akan dijual dengan harga berapa. Komponen yang selanjutnya adalah rencana pengembangan usaha. Nah, jika kalian membuat bisnis plan itu untuk mendapatkan dana, sesuaikan dengan keinginan investor. Misalnya kita akan mengembangkan usaha nantinya dengan membuka cabang di tiap daerah, misalnya seperti itu. Kita akan membuat selain usaha catering, kita juga akan membuat cafe secara offline, misalnya seperti itu ya. Akan membuat mengedarkan juga, memasarkan secara online, misalnya seperti itu pengembangan usahanya. Yang kelima, jangan ditutup-tutupi, kita berusaha jujur saja. Nah, sampaikan apa risiko usaha yang mungkin kita hadapi. Misalnya karena kita usahanya itu usaha bidang makanan, katakanlah kita akan menjual misalnya soto. Resiko usahanya apa? Resiko usahanya kalau soto misalnya pada saat misalnya cuaca dingin, misalnya orang jarang keluar, nanti yang suka ini yang beli sedikit. Resiko usaha lagi misalnya soto Pekalongan, khas Pekalongan itu kan menggunakan bumbu tauco ya. Nah, itu kemungkinan orang-orang yang dari luar Pekalongan itu belum bisa untuk merasakan atau belum bisa nyaman untuk menikmati soto Pekalongan, itu bisa dikatakan resiko usaha, dituliskan saja di situ. Nah, dari komponen perencanaan usaha ini silahkan kalian cek contoh komponen perencanaan usaha yang sudah saya share dalam bentuk Word kemarin, saya share melalui grup WA. Nah, itu apa yang termasuk, ini ringkasan eksekutifnya ini, background perusahaan ini gitu ya. Kemudian pahami bersama kelompok kalian, sehingga tahapan selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi. Evaluasinya adalah bersama kelompok, anggotanya maksimal 5 orang ya, yang sudah saya informasikan kemarin. Cari temanmu yang rumahnya terdekat. Kemarin ada yang WA saya, Bu, saya yang satu kelas rumahnya jauh-jauh. Carilah yang terdekat dari yang terjauh.
Nah, ya dari yang jauh itu terdekat. Nah, kalian bisa berkelompok maksimal 5 siswa. Kalau yang Bu, yang dekat saya kok hanya 2 orang ya, sudah nggak apa-apa, 2 orang nggak masalah ya. Nah, buatlah, setelah itu analisa dulu ya keadaan kuliner di daerah sekitar kalian ya, misalnya tinggal di misalnya yang tinggal di desa Ujung Negoro misalnya ya, kuliner yang ada di daerah situ yang khas apa, misalnya yang kira-kira laku dijual apa, atau yang laku dijual tapi belum ada yang menjual misalnya, atau mungkin makanan khas daerah yang belum dijual di daerah Kesesi tapi kira-kira diminati. Nah, dianalisa seperti itu. Tentukan idenya yang akan dipraktekkan tadi. Setelah kalian menentukan ide, buatlah rencana usaha. Nah, contoh sudah saya share di Word. Nanti kalian menyusun rencana usahanya sama, diketik di Word saja. Tidak usah dibuat, misalnya kok masih bingung, tidak usah dibuat begitu komplit atau apa namanya, kok bingung terlalu banyak begitu. Yang penting setiap komponen ada. Yang penting setiap komponen ada, walaupun kalian buat secara sederhana. Ya, misalnya tapi setiap komponen itu ada. Misalnya nama usahanya apa, alamatnya apa, kok belum punya apa namanya visi misi, tetap harus ada, tujuan harus ada. Kok belum ada karyawan, yo di apa namanya organisasi nggak usah ditulis direktur siapa, karyawan apa, tinggal aja dibutuhkan tenaga kerja dengan kalian masak misalnya 2 orang begitu aja ya. Tuh, pokoknya buat komponennya lengkap walaupun pernyataan atau isinya sederhana tapi komplit ya. Oke, begitu. Nah, tulis dalam Microsoft Word, upload di Google Classroom. Nanti di Google Classroom di bagian classwork atau tugas kelas nanti akan saya tulis kapan tenggang waktunya ya. Terima kasih. Begitu, jika ada pertanyaan kita lanjutkan di chat WA grup ya. Bisa video ini bisa kalian lihat nanti sambil daring kalau nanti setelah selesai ya. Begitu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya nanti saya buat video yang lain. Kalau ada chat atau pertanyaan silahkan hubungi saya lewat WA atau bisa japri atau bisa chat grup. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.